Di tanah Minangkabau, Sumatera Barat, lahir seorang putra hebat. Namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kita semua mengenalnya dengan nama akrab Buya Hamka. Beliau lahir di Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari tahun 1908. Putra dari ulama besar Haji Rasul. Sejak muda, beliau suka merantau, belajar, dan menebarkan ilmu kemana-mana. Buya Hamka bukan sekedar ulama. Beliau adalah penulis ulung. Karyanya ratusan jumlahnya, termasuk tafsir Al-Azhar yang ditulis saat beliau sedang dalam tahanan, dan novel-novel yang sangat indah yang kita kenal hingga hari ini. Pada tahun 2018, Buya Hamka ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Sebuah penghormatan yang sangat tinggi untuk putra Minang yang mencintai agama sekaligus mencintai tanah air. Beliau pernah berpesan, hidup itu bermula dari langkah pertama, dan langkah pertama bermula dari niat yang baik. Ibaratnya kaum muslimin, belum pernah riwayat menyatakan bahwa ada suatu kemuliaan akan tercapai kalau tidak dengan pengorbanan. Tidak ada seorang anak dilahirkan ke dunia kalau bukan dengan susah payah. Seorang anak dikandung bunda 9 bulan 10 hari. Bila genap bilangan bulan si ibu menderita sakit, akhirnya keringat ibu keluar, darah menyambut, anak lahir membawa tangis yang keras. Mendengar tangis itu, kepayahan itu hilang. Maka dengan darahlah disebut kelahiran yang mulia. Peperangan yang sekarang ini adalah menyamburkan darah untuk mencapai kemenangan yang terakhir. Bukan bagi pihak Daini Pon saja, tetapi bagi pihak bangsa-bangsa Asia dunia yang kita pun termasuk di dalamnya. Asap berili mengepul di udara, api meriam berkobar-kobar, sorak kemenangan gegap puncak seperti yang kalah berantusan, bangkai menung yang kasar. Kita semua berdiri di pihak Nippon. Ini adalah peperangan kita. Kita mengerti dan wajib pandai mencocokkan diri dalam suasana peperangan. Dan badai Nippon dengan kita Sri Kinda Maharaja Tenno Heika pergi ke medan perang hadapan di perbatasan Burma, di Papua, di Australia, di Tiongkok, dan di pulau-pulau Aleut. Maka kita kaum muslimin di seluruh Perantau Selatan ini pada masa ini telah bersatu di bawah pimpinan Dai Nippon. Sebab itu kita mesti menimbulkan kembali semangat kegagahan nenek moyang kita. Kita cukup mempunyai riwayat. Oleh sebab itu, hilangkanlah keluhan dan besarkanlah semangat. Angkatlah muka dan gagahkan sikap. Janganlah mengeluh juga menderita cobaan. Ingatlah bahwa cobaan tak dapat disahkan dari iman. Ringan rasanya segala kepayahan jenis itu jika kita ingat hari kemudian, hari kemenangan dan kemuliaan yang hilang gemilang bagi kita semuanya. Moga-moga Allah memberikan petunjuk bagi kita semuanya. Bagi saya dan bagi Tuhan pula, melimpahkan rahmatnya kepada umat ini seluruhnya. Mengembalikan kemuliaannya yang telah hilang. Memperteguh semangatnya yang lemah dan menguatkan imannya. Di bawah pimpinan Dai Nippon dan di bawah lindungan Hilmar. Moga-moga pahamlah Tuhan semuanya. Maksud adik kecil itu. Tidak ada tempatku memohonkan taufik melainkan Allah. Kepadanya kita semuanya bertawakal. Kepadanya pula tujuan dari segenap kehidupan. Buat penutup seruanku ini, marilah kita pohonkan kehadirat Tuhan. Kemenangannya akhir pastilah dihendaknya di pihak Nippon untuk menegakkan kemakmuran bersama. Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat juga sangat kagum kepada putra Minangkabau ini. Buya Hamka, sempat beliau kemudian dalam episode kehidupannya dimasukkan ke dalam penjara. Tapi setelah beliau di penjara itu, bukan perasaan mengeluh, bukan dendam, bukan marah, bukan puncak dari emosi yang keluar, tapi syukur kepada Allah. Ketika ditanya bagaimana pendapat Anda Buya mendapatkan perlakuan seperti itu dimasukkan ke dalam penjara, beliau malah mengatakan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ternyata di penjara itu saya bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Kalau saya nggak masuk ke sini, nggak jadi ini tafsir. Jadi cara melihatnya itu rahmat Allah, persis seperti ini nih yang kita baca tiap Jumat itu. Bicara orang kalau kebiasaan baca Al-Kahf, spiritnya ada dalam jiwa, dia nggak akan gugur karena ujian-ujian. Walaupun sifatnya sakit, yang dia baca rahmatnya. Jadi kalau Anda terbiasa membaca Al-Kahf, paham maknanya, itu Anda akan senang melihat musibah. Senang. Saat Buya Hamka sedang duduk-duduk di rumah, tiba-tiba datang orang membawa secari kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ada pesan Buya. Apa isinya? Menyolatkan jenazah orang yang memenjarakan Buya. Apa yang terjadi? Buya Hamka datang dan menyolatkan jenazah. Semua orang heboh. Saya pun waktu membaca buku itu hampir saya campakkan lagi. Namanya tetap harum, jasanya abadi.
menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.